Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori aljabar. Nah, kita masuk ke definisi dari aljabar itu apa. Nah, aljabar itu merupakan bagian ilmu matematika yang meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaian. Nah, seperti apa contoh dari aljabar itu? Contohnya itu seperti ini. 4Z ditambah 3P sama dengan 10. Kemudian 2X ditambah 3Y sama dengan 20. Nah, dalam aljabar ini terdapat unsur-unsur penyusunnya. Apa saja dia? Kita lihat pada contoh yang pertama. Di situ ada Z, ada P. Kemudian pada contoh yang kedua ada X, ada Y. Nah, Z, P, X, dan Y ini dinamakan dengan variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah peubah. Jadi, variabel ini merupakan simbol dari suatu angka. Angkanya berapa aja? Nah, itu yang tidak diketahui. Kemudian, variabel ini hurufnya boleh berbeda-beda. Boleh A, boleh B, boleh C, boleh D, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur penyusun yang kedua itu ada 4, ada 3, ada 10, ada 2, ada 3, ada 20. Nah, apa beda pada contoh yang pertama ya? Apa beda angka 4, angka 3, dan angka 10? Perhatikan, kalau angka 10 ini dia tidak ada temannya, tidak ada variabelnya. Sedangkan pada angka 4 dan pada angka 3, di situ ada variabel. Sehingga apabila ada variabel dan suatu angka itu saling berdekatan, angkanya itu tadi dinamakan dengan koefisien. Nah, koefisien ini gunanya digunakan untuk mengalihkan dengan variabel itu tadi. Kemudian di sini ada angka 10 dan juga ada angka 20. Nah, 10 dan 20 itu namanya apa? Namanya itu adalah konstanta. Konstanta itu bernilai tetap, beda dengan koefisien tadi. Kenapa? Koefisien misalkan ini tadi 4Z gitu kan. Nah, Z ini kan tadi berubah-ubah ya. Angkanya boleh berbeda-beda. Nah, kalau kita misalkan Z-nya itu 1, maka dia akan menjadi 4 dikali 1, hasilnya 4. Nah, kalau misalkan Z-nya itu adalah 2, berarti di sini jadinya 4 dikalikan 2, hasilnya 8. Sehingga nilai dari koefisien itu tidak bersifat tetap, berbeda dengan konstanta. Konstanta ini nilainya tetap. Kalau seandainya awalnya 10, ya tetap 10. Kalau awalnya 20, berarti tetap 20. Jadi itu adalah unsur-unsur penyusun dari bentuk aljabar. Selanjutnya kita lanjut mengenai operasi aljabar. Operasi aljabar itu ada 4, sama seperti aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penjumlahan, yaitu menjumlahkan bentuk aljabar dengan menyederhanakan suku-suku aljabar yang sejenis. Nah, kita perhatikan di sini. Contohnya 3x ditambah 5x. Nah, ini kan terdapat dua suku ya pada bentuk aljabar ini. 3x suku pertama, kemudian 5x ini adalah suku kedua. Nah, kenapa 3x ditambah 5x ini dikatakan suku sejenis? Karena kita perhatikan variabelnya. Sama-sama memiliki variabel x. Sehingga kalau variabelnya sama, koefisiennya itu bisa kita jumlahkan. Maka menjadi 3 ditambah 5 dalam kurungnya ya. Kemudian dikalikan dengan X sama dengan 8X. Selanjutnya pengurangan. Sama seperti penjumlahan itu tadi, kita harus fokus ke variabelnya.
Kalau variabelnya sama, berarti bisa kita kurangkan. Contohnya, misalkan 5x dikurang 3x. Nah, ini kan variabelnya sama, berarti dia sejenis. Tinggal kita kurangkan aja. 5 kurang 3 hasilnya 2, berarti 2x. Berbeda jika seandainya variabelnya berbeda. 5y dikurang 3x. Nah, berarti ini tidak bisa kita operasikan. Begitu juga dengan penjumlahan. Misalkan 5y ditambah 3x. Nah, kalau variabelnya berbeda, berarti tidak bisa kita penjumlahkan. Nah, banyak di antara kita yang belum memahami kalimat kurangkan A dari B. Nah, kalau seandainya pada soal terdapat bahasanya seperti ini, kurangkan A dari B, berarti itu maksudnya B dikurangi dengan A. Nah, kalau seandainya kalimatnya itu kurangkan A oleh B, berarti itu ditulis A kurang B. Perhatikan ya, kalau dari berarti B dikurang dengan A, tapi kalau oleh berarti A dikurang dengan B. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, ada sifat-sifat operasi hitungnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga distributif. Komutatif itu contohnya seperti apa? A ditambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, 3 ditambah 2, nilainya akan sama dengan 2 ditambah 3. Berarti 1,5 kan? Walaupun dia dibalik-balik, berarti ini namanya komutatif. Selanjutnya, sifat yang kedua asosiatif. Misalkan ada yang di dalam kurung itu adalah A ditambah B ditambahkan C. Nilainya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya, dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya bukan 2 deh, 4, biar berbeda angkanya. Maka hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Yuk, coba kita operasikan. 2 tambah 3 hasilnya 5, tambah 4 hasilnya 9. Akan sama dengan, nah kalau ada yang di dalam kurung kan, berarti yang kita kerjakan pertama kali adalah yang di dalam kurung. Nah, kerjakan yang di dalam kurung dulu. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Ditambah 2, hasilnya juga 9. Nah, ini adalah sifat yang kedua dari operasi aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, sifat yang ketiga dinamakan dengan sifat distributif. A dikali B tambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, sifat 2 sama sifat 3 ini berbeda ya. Kalau yang sifat kedua ini dia boleh tanda penjumlahan sama pengurangan. Sedangkan pada sifat yang ketiga itu perkalian. A dikali, jadi ini dibacanya kali. Contohnya seperti apa? Misalkan 2 dalam kurung 3 ditambah 5. Nah, ini akan sama dengan 2 dikali 3, 2 dikali 3 ditambah 2 dikalikan 5. Nah, hasilnya adalah 2 kali 3, 6, ditambah 2 kali 5, hasilnya 10, sama dengan 16. Ini untuk sifat operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita masuk ke operasi aljabar yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, operasi aljabar pada perkalian ini dibagi pula menjadi 2. Yang pertama itu perkalian antar konstanta dengan bentuk aljabar, dan yang kedua adalah perkalian antar dua bentuk aljabar. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama, perkalian antar konstanta dengan bentuk aljabar. Contohnya misalkan 2 dikali 3x. Berarti ini akan menjadi 2 dikali 3, hasilnya 6. Nah, ini tetap x, 6x. Nah, begitu juga untuk
aljabarnya untuk dua suku. Misalkan 3 dikalikan 6Y ditambah 2 misalkan. Berarti ini akan menjadi 3 dikali 6 hasilnya 18. Karena variabelnya Y berarti kita tulis Y ditambah 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka ini adalah hasil dari perkaliannya. Selesai. 9Y tadi ya, di sini 3. Nah, kemudian untuk contoh bagian B. Perkalian antar dua bentuk aljabar. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya misalkan seperti ini. 3X ditambah 2 dikalikan dengan 4X ditambah 1 misalkan. Nah, berarti ini harus kita kalikan satu per satu. 3X ini harus kita kalikan dengan 4X tambah 1. Maka di sini bisa kita tulis 3X dikali 4X tambah 1. Nah, karena ini penjumlahan berarti di sini tetap tambah. Nah, 2 ini juga harus kita kalikan dengan bentuk aljabar yang kedua. 2 dikali 4X tambah 1. Nah, setelah seperti ini berarti kita caranya sama seperti bagian A tadi. Kita kalikan satu per satu. 3X ditambah 4X. 3 kali 4 hasilnya 12. Kemudian X dikalikan X hasilnya adalah X kuadrat. Ditambah 3X kali 1 hasilnya 3X. Ditambah lagi, berarti kita selesaikan yang suku yang kedua. 2 dikalikan 4X hasilnya 8X. Ditambah 2 kali 2 hasilnya 2. Nah, tinggal kita sederhanakan. Sama seperti penjumlahan aljabar tadi. Kalau ada suku yang sama, berarti boleh langsung kita selesaikan. Nah, di sini 3X dan 8X. Berarti ini bisa kita jumlahkan. 12X kuadrat ditambah 11X ditambah 2. Sehingga bentuk sederhana dari 3X tambah 2 dikalikan dengan 4X tambah 1 adalah 12X kuadrat ditambah 11X ditambah 2. Nah, ini untuk operasi aljabar yang ketiga. Kita masuk ke operasi aljabar yang keempat. Pembagian. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat kita peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar. Nah, kita harus pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan faktor. Nah, dulu kita pernah belajar faktor dari 8 apa saja. Nah, maksudnya angka 8 ini bisa dibagi oleh angka berapa saja. Berarti faktor dari 8 itu adalah 1. Karena 8 bisa dibagi oleh 1. Kemudian 2. Karena 8 juga bisa dibagi oleh 2. Nah, 3. Apakah 3 termasuk faktor dari 8? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena 8 tidak habis dibagi oleh 3. Berarti ini kita hapus. Kemudian 4. Nah, apakah ini termasuk ke faktor dari 8? Ya, masuk. Karena 8 bisa dibagi oleh 4. Kemudian faktor selanjutnya adalah 8 itu sendiri. Karena 8 bisa dibagi oleh 8 hasilnya 1.
Maka ini yang dinamakan dengan faktor. Nah, untuk bagian memfaktorkan suatu bentuk aljabar akan saya bahas di video selanjutnya. Misalkan untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu pada pembagian. Contohnya nih, misalkan soalnya adalah x kuadrat ditambah x dikurang 2 dibagi dengan x dikurang 1. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus mencari dulu x kuadrat ditambah x dikurang 1 ini bisa habis oleh apa saja, atau faktornya apa saja. Nah, faktornya apa saja. Nah, cara mudahnya kita cari angka yang apabila dikalikan dengan angkanya dikalikan hasilnya itu negatif 2, kemudian kalau angkanya dijumlahkan hasilnya itu adalah positif 1. Nah, dari mana datangnya positif 1? Kita lihat di sini. Variabel dari x itu adalah 1. Maka kalau dijumlahkan hasilnya akan positif 1. Nah, angka berapa aja dia? Nah, maka angka yang bisa kita gunakan adalah 2 dikali negatif 1. 2 ditambah negatif 1. Nah, coba kita lihat. 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Oke, sudah memenuhi. Kemudian 2 ditambah min 1 hasilnya positif 1. Nah, berarti ini memenuhi. Nah, karena ini dalam bentuk x kuadrat, berarti dia faktornya ada 2. Berarti bisa kita buat seperti ini. Ada 2 faktornya. X. Nah, untuk mengisi titik-titik ini, bagaimana caranya? Kita ambil angka yang sudah kita peroleh tadi. Angkanya itu adalah 2 dan negatif 1. Berarti bebas mau tulis 2-nya di mana. Kita coba dulu 2-nya di sini. Nah, tambah 2 berarti di sini kurang 1. Baru kita bagi dengan x dikurang 1. Nah, kalau bentuk seperti ini, boleh dong kita rubah dia dalam bentuk pembilang dan penyebut. X tambah 2 dikali X kurang 1 per X kurang 1. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, atau ada yang bisa kita sederhanakan. X kurang 1 dibagi X kurang 1, dapatnya 1. Maka yang tersisa adalah X tambah 2. Jadi, hasil pembagian x kuadrat ditambah x dikurang 2 dibagi x kurang 2 sama dengan x tambah 2. Ini jawabannya. Nah, untuk cara memfaktorkan bukan hanya seperti ini ya. Masih ada cara untuk memfaktorkan suatu bentuk pecahan. Nah, cara memfaktorkan akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh-contoh soal. Mari kita berlatih. Tentukan hasil kali dari bentuk aljabar berikut. Berarti ini sama artinya seperti 9 kali 3P dikurang 20. Maka hasilnya adalah 9 dikali 3P hasilnya adalah 27P. Dikurang 9 dikali negatif 20 hasilnya negatif 180. Mudah ya? Nah, lanjut ke soal berikutnya. X tambah 6 dikali 3X tambah 2 ini akan sama dengan X ditambah 6 dikali dengan 3x tambah 1. Sama aja ya, walaupun di sini tidak ditulis kalinya. Berarti ini cara menyelesaikannya, x harus kita kalikan dengan suku yang kedua. Begitu juga dengan 6, harus kita kalikan dengan suku yang kedua. Maka akan menjadi x dikali 3x ditambah 3. Nah, karena ini tandanya tambah, berarti di sini juga tambah. Ditambah 6.
dikali dengan 3x tambah 3. Kita kalikan satu persatu. X dikali 3x, hasilnya adalah 3x kuadrat. Ditambah 3x dikali 3, hasilnya adalah 3x. Yang suku kedua lagi. Tambah 6 dikali 3, jadinya 18x. Positif 6 dikali positif 3, hasilnya 18. Sehingga hasil akhirnya adalah 3x kuadrat ditambah 21x ditambah 18. Nah, coba kita perhatikan, masih bisa disederhanakan tidak ini? Bisa ya, sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya x pangkat 2. Ditambah 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7x. Ditambah 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Maka ini adalah bentuk sederhana dari x tambah 6 dikali 3x tambah 3. Contoh yang kedua, 20xy dibagi dengan 8x. Berarti boleh kita ubah bentuknya menjadi 20xy per 8x. Nah, di atas ada x, di bawah ada x. Berarti di sini boleh kita coret 20 dan juga 4. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Maka menjadi 20 bagi 4, 5. 8 dibagi 4 dapat 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 5y dikurang 2. Per 2. Maaf, 5y per 2. Ini untuk latihan yang pertama. Kita masuk ke latihan yang terakhir. Tentukan hasil bagi dari bentuk aljabar berikut. Nah, ini sama seperti tadi. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 dibagi dengan x tambah 3. Berarti kita harus memfaktorkan yang ini dulu. Bagaimana cara memfaktorkannya? Cari angka yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah 6. 6 itu diperoleh dari konstanta. Kemudian, bukan ditambah ya, kali. Cari angka yang apabila dikali hasilnya 6. Kemudian, apabila ditambah hasilnya itu adalah 5. 5 ini diperoleh dari koefisien X. Nah, angka berapa dianya? Baik, betul. Kita temukan adalah 3 dan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. 3 kali ditambah 2 hasilnya 5. Berarti di sini bisa kita tulis menjadi, karena ini X kuadrat, berarti di sini X. Nah angkanya bebas. Boleh di sini 2, boleh di sini 3. Nah, berarti ini faktornya. Nah, kita rubah x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu dengan x tambah 2, x tambah 3. Maka dia akan menjadi x tambah 2, x tambah 3 dibagi dengan x tambah 3. Nah, ada yang bisa kita coret ya? Nih, kita coret. Maka hasilnya adalah x tambah 2. Ini dia hasilnya. Oke, mudah dipahami ya? Berarti cukup sekian dulu pembahasan kita mengenai teori aljabar yang pertama. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai cara memfaktorkan bentuk aljabar. Kenapa demikian? Karena ini koefisien x kuadratnya cuma 1. Nah, bagaimana kalau seandainya koefisien dari x kuadrat itu angka 2, 3, 4, dan lainnya? Nah, itu akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada kekurangannya dari kami mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanya atau mau menyanggah, boleh tulis di kolom komentar. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.